pelajaran ini cukup menarik ya. Kita melihat bagaimana ada seperti disebutkan di sini tentang apa ya? Disebutkan di sini tentang ada hal-hal yang sepertinya masih tersembunyi atau tahun-tahun yang masih apa diperdebatkan. Nanti kita akan lihat apa yang diperdebatkan. Kok dalam firman Tuhan masih ada yang diperdebatkan. Tapi marilah kita melihat saat ini tentang latar belakang sejarah ya. Kita melihat tentang latar belakang sejarah sesuai pelajaran kita di bagian tambahan ini. Nah, kenapa sejarah itu penting? Kita tahu bahwa sejarah itu adalah satu hal yang apa ya, yang merupakan bagian dari kehidupan umat manusia, dapat mempengaruhi apa yang sedang terjadi sekarang dan akan membawa kita untuk dapat melihat, mempelajari apa yang telah terjadi di masa lalu dan sekarang untuk menghadapi masa depan. Tidak heran Robert Robert Heinlein ini adalah seorang penulis fiction Amerika Serikat ya, science fiction writer ya. Jadi science dia tulis science fiction ya. Ini dikatakan bahwa generasi yang mengabaikan sejarah tidak memiliki masa lalu dan masa apa? Masa depan. Kalau kita tidak dapat mempelajari sejarah, ya sejarah mungkin bukan hanya bangsa kita, tapi juga sejarah keluarga kita, maka ada kemungkinan seperti yang pepatah lainnya sering katakan bahwa we are condemned to repeat it. George Santayana katakannya, kalau kita tidak mempelajari sejarah, maka sejarah itu akan terulang kembali. Sejarah bagaimana ketidaksuksesan ataupun masalah yang diciptakan oleh keluarga kita di masa lalu. Kalau itu tidak menjadi satu pelajaran bagi kita, maka kita dapat memiliki kesalahan yang sama yang terulang kembali. Bukan hanya dalam kehidupan keluarga, tapi juga dalam kehidupan bangsa, dalam kehidupan bangsa kita. Tapi, nah, poinnya kita tahu bahwa sejarah itu penting. Tapi sekarang pada saat kita mempelajari sejarah, seringkali yang menjadi pertanyaan, apakah sejarah ini adalah sesuatu fakta yang faktual, ya? Sesuatu hal yang merupakan hal yang betul-betul objektif. Ya. Nah, seringkali pada saat kita mempelajari tentang sejarah, seringkali para pemikir-pemikir filsuf-filsuf yang berhubungan dengan sejarah itu mempertanyakan apakah sejarah yang kita miliki, yang kita pelajari itu betul-betul objektif. Apakah itu sesuai dengan fakta, ya? Tidak bias, tidak subjektif, dan kata lainnya tidak dipengaruhi, ya. Kenapa seringkali ini menjadi satu masalah? Misalnya di Filipina, ya. Di Filipina, pada saat kita sering mendengar waktu lalu, wah ini Ferdinand Marcos tuh presiden yang tidak baik. Ya. Presiden tidak baik. Buku-buku sejarah itu menunjukkan bagaimana Presiden Marcos dengan istrinya Imelda Marcos yang punya ribuan sepatu itu betul-betul korup dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi ketika anak daripada Ferdinand Marcos yang disebut dengan Bongbong Marcos saat ini menjadi presiden? Maka yang terjadi adalah buku-buku sejarah itu sudah mulai berubah. Ya. Ferdinand Marcos bukan lagi sebagai seorang koruptor di Filipina, tapi sudah menjadi seorang tokoh yang membuat Filipina sesungguhnya maju. Kenapa? Karena yang berkuasa saat ini siapa? Anaknya. Dan pendidikan di Filipina saat ini sudah mulai apa ya? Sudah mulai apa? Berubah-ubah sedikit. Jadi coba kita lihat ya. Pada saat di Indonesia juga sekalipun, pada saat pemerintahan Orde Baru, waduh, apa yang terjadi? Waduh, Soekarno dan lain sebagainya itu buruk sekali ya. Ya, keterlibatan dengan G30 SPKI dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi kemudian setelah rezim Orde Baru itu runtuh? Ya, maka sejarah juga dapat apa? Mulai orang berpikir, apa betul ini yang Soekarno lakukan ini betul-betul buruk dan lain sebagainya. Jadi seakan-akan tidak ada yang objektif. Kenapa? Karena sejarah itu seringkali tergantung dengan metode yang kita gunakan. Ya, metodenya itu bagaimana kita terapkan metode tersebut. Apakah ada subjektivitas, ya? Karena sejarah itu juga walaupun ada satu fakta yang kita bisa lihat, tapi interpretasi dari fakta tersebut dapat berbeda. Ya. Tidak heran di Cornell University sendiri, Cornell University di Amerika Serikat ada satu artikel yang bagus sekali dikatakan when there is an I in history. Sejarah dalam bahasa Inggris ada history itu ada I-nya di situ ya. I itu artinya saya. Jadi ada unsur kemanusiaan dalam apa? Seringkali dalam sejarah tersebut. Tapi tentunya kita tidak melihat ini sebagai sesuatu hal yang seharusnya terjadi dalam Alkitab. Kenapa? Karena saya percaya dan kita percaya berdasarkan 2 Timotius 3:16 bahwa Alkitab itu diilhamkan Allah. Betul, Alkitab itu manusia, nabi-nabi yang menulis itu bukan menjadi penanya Allah ya. They are not
God's pen, tapi they are God's pen men. Jadi artinya nabi-nabi yang menulis atau orang-orang yang menulis Alkitab itu diilhamkan Allah, mereka itu menjadi apa? Digunakan oleh Allah ya untuk menjadi penulis, bukan sebagai bolpen, bukan menjadi bolpen Allah dengan kata lain ya. Jadi ada hal-hal yang dapat kita, tapi sekali lagi itu adalah satu hal yang diilhamkan Allah yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam apa? Dalam kebenaran. Kesalahan apa? Kesalahan manusia. Tapi seringkali kesalahan manusia ini adalah apa ya? Mencari-cari kesalahan firman Tuhan. Ya. Seringkali kita terjadi. Dan misalnya, sebagai contoh dari segi keluaran, kitab keluaran yang kita pelajari ya. Mereka membaca, orang lihat, oh pernyataan Tuhan, kita baca Keluaran 12 ayat 40. Apa dikatakan? Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 apa? 430 tahun. Waduh, kita lihat ini dari Keluaran 12 ayat apa? Keluaran 12:40. Tapi coba kita lihat, kalau kita baca dalam Kejadian 15 ayat 13, apa yang dikatakan di sana? Apa? Firman Tuhan kepada Abraham. Firman Tuhan kepada Abraham, nubuatan kepada Abraham, Tuhan katakan apa? Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, itu di Mesir ya. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Jadi setelah kita baca seakan-akan, wah ini di Mesir ya. Orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, Mesir ya. Tapi bedanya di Keluaran 12 ayat 40, 430 tahun. Dalam Kejadian 15, 13, 400 tahun. Mana yang benar nih ya? Mana yang benar? Ya. Dan kalau kita lihat juga di dalam kitab Perjanjian Baru ya, kedua angka ini kemudian muncul juga bersamaan. Kedua angka ini ya, 430 tahun dan juga apa? 400 tahun. Misalnya Galatia 3:17 tadi kita sudah diminta untuk baca. Dikatakan apa? Ini Rasul Paulus menulis, dikatakan, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat atau yang dikatakan yang baru terbit 430 tahun kemudian ada janji kepada Abraham. Tapi setelah janji kepada Abraham, itu harus menunggu janji tersebut selama berapa lama? 430 tahun kemudian ya. Sehingga janji itu hilang kekuatannya ya. Jadi 430 tahun. Nah, dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 6 dikatakan apa di sana? Beginilah firman Allah bahwa bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Jadi seringkali saudara kita dari Muslim, seringkali kalau baca ayat-ayat ini, waduh bisa bikin kita pusing saudara ya. Mana nih yang betul? Masa Alkitab ini salah 430 atau 400? Di mana yang benar? Ya. Mana yang benar? Jadi sesungguhnya berapa lama mereka itu di Mesir? Apakah Alkitab itu bertentangan? Salah begitu. Bagaimana kita mencoba untuk menjelaskannya? Ya latar belakang sejarah ini ya. Bagaimana kita menjelaskan 430 kah? Atau 400 tahun? Yang mana yang benar? Ya, mana yang benar? Nah, mari kita lihat. Kalau kita coba bahas ya. 430 tahun. Keluaran 12 ayat 40-41 katakan. Lamanya orang Israel diam di Mesir. Wah, jadi diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun itu, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala tentara Tuhan dari tanah apa? Dari tanah Mesir. Oke, mari kita lihat jawabannya. Apa artinya ini? Ya, artinya ini, ya, ini adalah jumlah tahun yang secara literal, yang betul-betul ya. Namun dapat dipahami dalam dua cara. Tolong perhatikan ya. Mungkin Anda akan terus mungkin saat ini belum dapat langsung kita bisa melihat semua, tapi tolong baca dan lihat kembali catatan-catatan ini yang saya tampilkan ini ya. Yang pertama ya, dua cara untuk melihat 430 tahun yang literal ini. Yang pertama adalah bahwa teks Ibrani menekankan kalau Masoretic text Alkitab Perjanjian Lama itu ada boleh dikatakan ada 3 versinya ya, tapi sama semuanya. Tapi pertama adalah yang disebut dengan Masoretic text bahasa Ibrani. Lalu ada yang namanya Septuaginta. Septuaginta itu adalah dalam bahasa Greka ya, dalam bahasa Greka tapi Perjanjian Lama dalam bahasa Greka. Lalu ada juga disebut dengan Pentateuch Samaria ya, Pentateuch Samaria. Jadi mari kita lihat dalam teks Ibrani menekankan tinggal di Mesir. Seperti ini kita lihat ya. Lamanya orang Israel diam di Mesir atau tinggal di Mesir adalah 430 tahun. Tetapi poin kedua yang harus kita lihat bahwa
Dalam Septuaginta atau namanya LXX 70 ya, 700 maksud saya. 700 ini ya. Septuaginta 70 sorry bukan 700 770 ya. Dalam Septuaginta dan juga dalam Pentatuk Samaria menyebut bahwa waktu 430 tahun itu mencakup waktu apa? Lamanya orang Israel tinggal di Kanaan atau diam di Kanaan dan apa? Di Mesir. Jadi ada Kanaan dan apa? Dan Mesir. Tolong pikirkan ya. 430 tahun itu bukan hanya di Mesir, tetapi menurut versi Septuaginta dan Samaritan Pentatuk atau Pentatuk Samaria adalah 430 tahun di mana di Kanaan dan di Mesir. Di Kanaan dan di Mesir. Jadi 430 tahun itu merupakan pengembaraan ya. Sejak Abraham. Bukan sejak apa? Bukan sejak bangsa Israel apa? Diperhamba ya. Bukan sejak Yusuf ya. Bukan sejak Yusuf. Tapi ini sejak Abraham. Hingga di Mesir. 430. Nanti kita akan lihat. Nah, mari kita lihat sekarang yang 400 tahun. Yang 400 tahun menurut Kejadian 15 ayat 13 ya. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Tidak disebutkan Mesir, hanya suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Jadi apa bedanya dengan 430? Bedanya ini ada. Bedanya ini. 400 tahun adalah nubuatan Tuhan kepada Abraham. 400 tahun itu adalah pembulatan. Seringkali kita bulat. Berapa nih harganya? Ya 400 ya. Padahal itu mesti 405 tapi itu 400 saja. Seringkali kita lihat itu atau misalnya harganya berapa ini? 270. Ya udah, kita bulatkan ya. Kita bulatkan jadi 300. Gantinya 270. Jadi ada pembulatan. Itu adalah satu sistem penulisan yang dari zaman Alkitab sampai sekarang itu juga sah-sah saja kita lakukan ya. Ada pembulatan. Jadi bukan literal. Jadi 400 tahun itu bukan literal. Literalnya itu adalah 430 tahun. Yang 400 adalah pembulatan. Itu menunjukkan kepada masa penderitaan dan pengasingan dari keturunan Abraham. Oke. Ini bukan hanya masa perbudakan di Mesir, tetapi termasuk apa? Mulai dari Abraham, yaitu masa daripada Ishak dan Yakub hidup sebagai pendatang di tanah Kanaan. Makanya tadi kita lihat di dalam Pentateuch dan dalam Septuaginta dan Samaritan Pentateuch dikatakan orang Israel 430 tahun diam di Kanaan dan Mesir. Ya, kenapa? Karena Ishak itu tidak pernah tinggal di Mesir. Ishak tinggal di mana? Di Kanaan. Ya, jadi itu adalah masa Ishak dan Yakub hidup sebagai pendatang di Kanaan atau masa di Mesir, dan juga yang kedua, masa di Mesir termasuk masa perbudakan. Oke, tolong ikuti saya. Mungkin Anda masih di awan-awan ini. Tapi coba kita mendarat sekarang. Coba kita mendarat ya. Nah, jadi jika kita menghitung dari Abraham menerima janji Allah, maka ini yang terjadi. Abraham terima janji Allah, tapi kemudian dia tunggu anaknya lahir itu Ishak berapa tahun? Ishak lahir setelah Abraham dipanggil keluar dari Haran ya, dari Ur ya, dan Haran, dan setelah itu dia menerima janji Allah, tapi janji tersebut dipenuhi 25 tahun kemudian pada saat Ishak lahir. Lalu kemudian apa? Dari Ishak sampai Yakub lahir itu ada 60 tahun. Jadi ingat sudah 85 tahun ini ya. 85 tahun. Lalu kemudian ada ayat-ayatnya, tapi saya tidak cantumkan ayat, tapi tolong Anda baca ya. Anda cari, Anda bisa cari. Yakub kemudian pindah ke Mesir setelah dia Yusuf panggil ayahnya itu untuk ke Mesir. Itu umur Yakub itu 130 tahun. 130 tahun. Jadi kalau Anda tambah 25, tambah 60, tambah 130, maka totalnya itu adalah 215 tahun itu tinggal di Kanaan. 215 tahun itu tinggal di Kanaan. Dan 215 tahun kemudian setelah Yusuf tiba di Kanaan, kemudian sampai mereka itu diperbudak, kemudian itu ada 215 tahun kemudian. Jadi 215 tahun dari Abraham sampai dengan Yakub ada 215. Lalu dari Musa, dari zamannya Yakub sampai ke zamannya Musa itu adalah 215 tahun. Ya. Ada 215 tahun. Jadi 215 tambah 215 jumlahnya adalah berapa? 400
ya. Jadi 430. Nah, bagaimana dengan 400 tahun? 400 tahun itu adalah angka pembulatan untuk masa penganiayaan dan penderitaan yang dialami. Yang dialami mulai dari apa? Mulai dari zaman apa? Setelah apa? Dari zaman Ishak lahir. Kenapa? Ya karena siapa yang dianiaya di zaman Abraham? Ya mungkin kalau kita lihat pada saat Ishak lahir apa yang terjadi? Wah, Hagar dan anaknya Ismail itu apa? Menjelek atau mencela siapa ya? Mencela si Ishak. Jadi mulai mengalami apa? Mengalami tekanan boleh dengan kata lain ya. Mereka mengalami tekanan mulai dari Kanaan dan juga di Mesir dan total semuanya itu adalah 430 tahun. Jadi bangsa Israel ya tidak diperbudak di Mesir, tidak diperbudak selama 400 atau 430 tahun, tidak. Perbudakan di Mesir itu sebagian dari waktu yang 430 tahun. Hanya 200 apa? 15. Tolong mudah-mudahan ini jadi clear ya. Jadi kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar mereka tinggal di Mesir sekitar 215 tahun. Sisanya atau sebelumnya mereka tinggal di Kanaan itu sebagai pengembara. Pengembara mulai zaman Ishak sampai ke Yakub saat Yakub pindah ke Mesir pada saat dipanggil oleh siapa? Oleh Yusuf. Dari zaman itulah 215 tahun kemudian sampai apa? Kepada Musa, sampai kepada Musa. Jadi 430 tahun itu mencakup seluruh tahun literal pengembaraan sejak zaman Abraham baik di Kanaan dan di Mesir. Di Kanaan dan di Mesir. 400 tahun adalah cara Allah menyatakan penderitaan dalam bentuk umum, bentuk pembulatan kepada Abraham. Jadi tidak ada salah ya, tidak ada salahnya ya. Ada yang satu yang literal, yang satu pembulatan. Nah, itu poin pertama ya. Kita lihat dari sejarah. Nah, kemudian menjadi pertanyaannya, seringkali dipertanyakan oleh selain berapa lama ini di Mesir ya, menjadi perdebatan. Perdebatan berikutnya sehubungan dengan kitab Keluaran atau keluarnya bangsa Israel dari Mesir adalah kapan waktu mereka keluar? Nah, penulis pelajaran kita sudah katakan, itu adalah sekitar tahun 1450 atau ya kalau kita bisa juga lihat antara 1450 atau 1446 ya, sampai begitu ya. Itu adalah pandangan tanggal awal. Ya, itu adalah pandangan tanggal awal. Nah, apa maksudnya di sini? Ini adalah ayat kuncinya itu dari 1 Raja-Raja 6 ayat 1. Ayat 1 Raja-Raja 6:1 katakan pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Saya ulangi, 480 setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Itu jangan Anda gabung-gabungkan dengan tadi kita sudah bahas tentang 430 dan 400. Beda. 480 ini sesudah. Jadi boleh katakan 430 tambah 480 itu muncul kepada zaman Salomo gitu ya. Jadi ini tidak ada hubungannya 480 ini dengan 430 ya. Anyway, jadi 1 Raja-Raja 6:1 katakan pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun keempat pemerintahan Salomo atas Israel dalam bulan Ziu, yaitu bulan kedua, mulailah Salomo mendirikan rumah bagi Tuhan. Jadi kita lihat di sini. Jadi kalau demikian, kalau 400, jadi orang-orang sudah bisa menghitung, orang-orang bisa hitung kapan Salomo jadi raja ya. Kapan Salomo jadi raja itu mereka tahu ya. Sudah ada ayat-ayatnya. Jadi pemerintahan Salomo diperkirakan sekitar tahun 970 sampai 930. 40 tahun Salomo menjadi raja. Salomo menjadi raja 40 tahun ya. Jadi 970 sampai dengan tahun 930 dan tahun keempat itu sekitar tahun 966 sebelum Masehi. Nah, kalau kita tambah ya istilahnya ditambah 480 tahun, ya seperti dikatakan dalam ayat 1 Raja-Raja 6 ayat 1, maka keluarnya bangsa Israel dari Mesir itu kurang lebih tahun 1446. Ya. Nah, 1446. Nah, poin-poin yang mendukung tahun ini, 1446 sebelum Masehi, poin-poinnya adalah misalnya, ya hakim-hakim dan 1 Raja-Raja itu dipahami itu secara literal. Jadi angka 480 tahun itu dianggap hitungan yang tepat. Inilah ya kalau itu hanya sebagai simbol maka wah yang lainnya raja-raja itu jadi simbol juga ya, bukan literal ya. Berikutnya, cocok 4 di tahun 1450 atau 1446 ya, waktu mereka keluar dari Mesir, itu cocok dengan beberapa bukti arkeologi tentang kota-kota Kanaan yang dihancurkan pada zaman perunggu akhir atau late Bronze Age ya. Jadi cocok dengan peninggalan arkeologi ya. Itu juga sesuai dengan penanggalan tradisional penaklukan di bawah daripada Yosua.
Tetapi ini poin pertama ya. Waktu apa? Waktu awal ya. Jadi keluarnya dari tahun 1450 atau 1446. Tapi ada lagi pendapat kedua. Pendapat kedua yang katakan, oh ini itu bukan tahun 1446 atau 1450, bukan. Masih 200 tahun kemudian. 200 tahun kemudian ya. Pandangan namanya itu adalah pandangan tanggal akhir. Gantinya tahun 1450. Mereka keluar dari Mesir itu adalah tahun 1260. Ya. Ini mungkin Anda pikir ya, buat apa nih pendeta kita? Tapi ya, ini hanya sekitar pengetahuan ya. Nanti kita akan lihat bahwa ini tapi seringkali orang tanyakan ini, seringkali orang-orang tanyakan. Jadi ada pandangan tanggal akhir 1260 ya. Nah, ayat kuncinya adalah Keluaran 1 ayat 11. Keluaran 1 ayat 11 katakan apa? Sebab itu para mandu rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka orang Israel ya dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota berbekalan yakni kota Pitom dan Ramses. Nah, Ramses itu bukan hidup di tahun 1450-an, tidak. Ramses itu hidup di tahun 1260-an. Ya. Jadi disebutnya kota Ramses dihubungkan dengan Firaun Ramses kedua yang memerintah sekitar 1279 sampai 1213 sebelum Masehi. Ini menunjukkan kitab keluaran atau keluarnya bangsa Israel dari Mesir terjadi pada masa atau sesudah Ramses II, yaitu tahun 1260. Nah, kenapa? Karena disebutkan nama kota ini. Nah, ini menjadi satu apa? Satu hal yang juga dapat diperdebatkan. Kenapa? Karena penulis Alkitab ya tentu saja Musa yang menulis kitab apa? Musa juga yang menulis kitab Keluaran, tapi tidak semuanya apa? Tidak semuanya selesai ya. Kitab Keluaran kenapa? Karena waktu Musa mati, kalau Anda baca kitab Ulangan, saat Musa mati sendiri pun masih ada orang yang menuliskan tentang peristiwa kematian Musa. Tidak heran ada yang katakan yang menulis yang melengkapkan lima kitab Musa itu adalah Yosua sendiri. Jadi kemungkinan besar pada saat Yosua melengkapi penulisan kitab apa? Kitabnya yang Musa sudah mulai tulis, dia menuliskan waktu itu sudah di zamannya apa? Kurang lebih ya, sudah di zamannya Ramses dengan kata lain ya, sudah di zamannya Ramses atau sudah ada di situ. Jadi tidak tidak mustahil dengan kata lain ya. Nama kota Ramses mungkin telah diperbaharui pada titik sejarah selanjutnya untuk mencerminkan nama saat itu ya, yang merupakan praktek yang umum pada saat itu ya. Jadi bukan berarti ya Keluaran 1 ayat 11 ini ya menuliskan nama Ramses menyatakan bahwa itulah waktu daripada keluarnya bangsa Israel dari mana? Dari Mesir. Oke, anyway, mari kita terus ya. Jadi poin pendukung dari poin bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir tahun 1200-an adalah lapisan arkeologi di Yeriko dan Hasor menunjukkan penghancuran mendekati abad ke-13 sebelum Masehi. Dan beberapa sarjana menafsirkan 400 tahun di 1 Raja-Raja 6 ayat 1 sebagai simbolis, yaitu 12 generasi kali 40 tahun berarti waktu yang panjang dan bukan angka literal. Ya, itu yang menurut poin pendukung mereka ya. Catatan Mesir dari periode ini lebih banyak sehingga Firaun Ramses kedua atau penerusnya itu bernama Merneptah yang menyebut Israel di prasasti Merneptah sekitar 1207 SM dianggap relevan. Tapi poinnya ya, apakah Anda meyakini ya 1260 atau 1450 apakah itu penting sekali? Itu poin pentingnya. Apakah itu penting? Ya? Apakah mengetahui secara eksak, secara pasti waktu keluaran itu penting? Apakah itu penting ya? Mungkin. Hal ini penting bagi para sarjana, sejarawan, dan arkeolog karena membantu menghubungkan catatan Alkitab dengan kronologi Mesir kuno dan Kanaan. Yaitu akibatnya bisa membantu menjelaskan temuan arkeologi dan sinkronisasi daripada sejarah. Tetapi, ini tidak terlalu penting untuk iman dan pesan rohani utamanya. Ya. Inti dari keluaran bukan hanya soal kapan. Bukan hanya soal kapan. Tetapi apa yang Allah lakukan. Mengapa Allah melakukan hal tersebut. Dan apa arti bagi umatnya di sepanjang zaman. Dari zaman Musa hingga kita saat ini. Itu yang lebih penting, saudara. Ya. Daripada ini eksaknya ini yang mana nih? 1450 atau 1200-an ya. Ini yang lebih penting ya.
Kita akan mempelajari pelajaran penting dari kitab Keluaran adalah poin pertama. Allah adalah pembebas. Deliverer, ya pembebas. Keluaran 3:7-8 katakan lagi firman Tuhan. Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Hal ini, Allah sebagai pembebas, fakta ini menjadi suatu pengingat bahwa Allah itu melihat. Allah mendengar. Dan Allah bertindak untuk membela umatnya. Poin berikutnya, pelajaran penting dari kitab Keluaran adalah bahwa Keluaran itu adalah kisah penebusan. Ya, ada kisah penebusan. 1 Korintus 5:7 katakan, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Mereka keluar, mereka berhasil keluar, orang Mesir, orang-orang Israel dari Mesir. Kenapa? Karena adanya domba Paskah. Maka mereka apa? Mereka memperoleh kelepasan. Demikian juga dengan kita. Kelepasan yang Yesus berikan. Hal ini menambahkan adalah gambaran keselamatan. Dari perbudakan dosa menuju kebebasan dalam kehidupan bersama Allah. Poin berikutnya, panggilan untuk kita untuk selalu mengingat. Keluaran 12 ayat 24-27 katakan, maka kamu harus memeliharanya. Banyak kamu harus ingat-ingat ini semua ditulis semua ya. Maka kamu harus memeliharanya sebagai ketetapan untukmu dan untuk anak-anakmu sampai selama-lamanya. Jadi ini menjadi satu pola, ya, menjadi satu pola apa ya? Bahwa Allah menyelamatkan, kita mengingat dan kita apa? Kita menyembah. Kita menyembah apa? Menyembah Allah yang Maha Kuasa ya. Kalau kita lihat di sini, coba kita lihat dari kitab Keluaran ini ya. Meskipun Firaun begitu berkuasa, dewa-dewa Mesir itu disembah luas. Kenapa? Karena Mesir saat itu adalah negara adidaya ya, pusat daripada peradaban dunia. Jadi dewa-dewa Mesir itu dianggap berhasil mengalahkan dewa-dewa lain ya. Berhasil mengalahkan dewa-dewa. Tapi kita lihat sini, walaupun bangsa Israel itu sendiri seringkali ragu ya, tapi apa yang terjadi? Janji Allah tetap apa? Janji Allah tetap berdiri teguh ya. Janji Allah tetap berdiri kokoh. Baik. Berikutnya kita lihat juga bahwa ini menguatkan kita untuk percaya kepada Allah ya. Bahwa ketika situasi tampak mustahil, ketika situasi tampak mustahil, Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan dan kita harus terus ingat hal tersebut. Ya, inti daripada kitab Keluaran, sejarah kitab Keluaran itu bukan apakah kapan waktu dia keluar, berapa lama mereka berada di Mesir, apakah 215 tahun, ya, dan lain sebagainya. Tapi intinya ini. Intinya selalu diingat oleh orang Israel adalah apa yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 2. Apa yang ditulis di situ? Katakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Dari tempat apa? Dari tempat perbudakan. Kita diminta bukan untuk hanya mengingat kapan waktunya atau apa, tapi untuk mengingat Allah kita. Allah kita yang membebaskan. Kiranya pembahasan kita pada saat ini ya, dapat memberikan satu kekuatan kepada kita semua. Ya, bahwa yang utama yang harus dapat selalu kita ingat adalah Allah kita, adalah Allah yang membebaskan. Saya bawa ini dalam nama Yesus.